Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun dan dalam perlindungan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak Ibu sekalian, jemaat Smyrna adalah dikatakan jemaat yang sedang mengalami pergumulan, ya. Jemaat yang sedang mengalami fitnah, jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Dan penderitaan ini berasal dari orang-orang yang mengaku sebagai orang Yahudi, tetapi justru tidak mencerminkan apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Jadi mereka ditindas, mereka dikejar-kejar, mereka akan dibunuh. Jadi jemaat di Smyrna ini jemaat yang sangat susah hidupnya. Namun Tuhan melalui Rasul Yohanes mengatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Jadi justru penderitaan jemaat di Smyrna ini adalah seizin Tuhan. Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menceburkan mereka ke dalam penjara, dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Namun pencobaan, penderitaan yang Tuhan izinkan ini adalah untuk menguatkan iman daripada jemaat di Smyrna. Supaya apa? Kalau kita melihat di dalam ayat 10 dikatakan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada jemaat ini. Hanya jemaat ini diminta Tuhan untuk setia di dalam penderitaan yang mereka alami. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita dapat dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini? Kita hidup juga tidak kurang-kurang kita mengalami pergumulan. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh kita. Bapak Ibu mengalami, saya pun mengalami. Dan masing-masing ada yang ringan, ada yang berat. Tetapi mau ringan, mau berat pergumulan yang kita hadapi, Tuhan hanya ingin satu. Yaitu apa? Kita setia sampai mati. Setia sampai akhir. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, dan pergumulan yang kita alami adalah seizin Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, pergumulan yang kita alami adalah seizin Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Karena pergumulan itu adalah seizin Tuhan. Maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan akan memberi kekuatan. Tugas kita adalah bertahan di dalam pergumulan, bertahan di dalam penderitaan, dan kita setia sampai mati. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyerah terhadap pergumulan. Tetapi makin kuat pergumulan, makin kuat kita berpegang pada Tuhan. Makin berat pada pergumulan, makin kita bersandar pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan.
biarlah melalui apa yang kami renungkan, kami yang dalam pergumulan dan berbeban berat, kami merasakan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami mampu setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.